Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam silaturahim, salam kenal dan salam bahagia. Jumpa lagi bersama saya pada Voice of Yurja untuk edisi kali ini. Kita akan bertemu dengan tamu yang terhormat, yaitu guru-guru dari MTS Maturasihin yang baru saja mendapatkan hadiah dari yayasan melaksanakan umroh berjamaah. Mudah-mudahan yang belum nanti bisa dapat pada gilirannya, dan yang sudah mungkin bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Baik, kita langsung saja sapa tamu kita pada hari ini, yaitu yang pertama Ibu Maswati. Assalamualaikum semuanya, Yurja Lovers. Iya, yang kedua Ibu Mahiso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar berdua? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya. Sehat. Lagi liburan ke sekolah nih. Pulang ngaji nih Pak. Iya, dalam rangka Voice of Yurja nih ya, Iya, untuk demi teman-teman di rumah. Baik, sebelum kita berbincang-bincang dengan tamu kita, lebih dahulu ingin saya sampaikan, mereka ini berdua adalah alumni Yurja, MTS Yurja, yang kemudian mengabdi di MTS Yurja dari sejak lulus ya, Sejak lulus. atau bahkan mungkin dari Sejak lulus ya, kuliah. lulus kuliah ya, Ya, tahun sampai sekarang. 1999. Oke, baik. Dan sampai sekarang masih betah untuk mengabdi di MTS Maturasihin Jakarta. Baik, langsung saja kita temui mereka berdua. Ibu Maswati, barangkali bisa diceritakan dulu sejak kapan mengabdi di MTS Maturasihin Jakarta. Para Yurja Lovers tentu tahu ya bahwa saya ini mengabdi di madrasah ini sejak tahun 1999 sampai sekarang alhamdulillah masih diberi amanah sama yayasan. Ya mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan amanah ini gitu kan. Berarti udah berapa tahun dari Ya, hampir 26 tahun. 26 tahun ya, luar biasa. Berarti sudah ada 26 angkatan ya. 26 angkatan. Kalau Bu Maiso, sejak kapan mulai mengabdi? Kalau saya kebetulan berkecimpung di sini dari 2002, Pak. 2002. 2002. Kebetulan itu belum selesai, masih pembuatan skripsi. Masih Jadi kuliah, alhamdulillah ya. ketemu dengan Bapak guru saya, Bapak almarhum Haji Abdillah, yang kemudian menghubungi para alumninya yang melanjutkan ke tingkat bangku kuliah, yang sudah mendekati wisuda. Kita ditarik untuk bergabung ke sini, Pak. Iya, untuk bergabung ya. Sama. Mungkin Yurja Lovers di rumah mungkin masih ada yang ingat nih yang pernah diajarin sama Ibu Maswati, Bu Bang Iso, boleh nanti komen ya. Beliau tampil hari ini ya. Oke, mungkin kalian yang udah jauh nih, ada di Medan, mungkin di Surabaya, di Bandung ya, yang mungkin masih ingat ya, bisa komen. Oke, lanjut Bu Maswati, Bu Bang Iso. Sekarang ke Bu Maswati dulu. Sudah sekian lama ya, bahasa kerennya itu mengabdi. Mengabdi. Apa sebetulnya yang melatar belakangi Bu Maswati mengabdi di MTS Yurja? Latar belakang saya mengabdi sini yang pertama tentu saya alumni Yurja ya. MI MTS saya Maturasihin ya kan. Yang kedua ya karena mungkin dari pihak yayasan istilahnya mempercayakan saya, istilahnya mengemban amanah yang mereka tugaskan kepada saya, sehingga ya saya di sini saya belajar, kemudian ya lama-lama terasa cinta dan mengabdi gitu, senang gitu. Sehingga apa sih? Jadi kayak deket gitu istilahnya. Kayaknya amanah itu selalu ada karena memang para penerusnya terutama guru-guru saya juga yang mengajarkan saya ya tentang arti mengabdi yang sesungguhnya di madrasah ini tentunya gitu. Kalau Bu Maiso bagaimana? Apa yang melatar belakangi sehingga betah ya sampai sekarang ya? Ya pada dasarnya nggak jauh beda ya Pak dengan Ibu Maswati. Cuman kalau saya lebih ngerasanya kita kembali pulang.
Ke rumah sendiri itu ya. sendiri ya Pak. Karena mengingat kalau boleh saya cerita, bapak saya dulu itu adalah murid dari Bapak Kiai Haji Abdul Azhari Oh. di tempat saya tinggal dulu. Nah bapak saya itu termasuk yang menjadi pengantar, menjemput di tempat saya tinggal, yang memberikan ilmu Bapak Kiai Haji Abdul Azhari. Dan bapak saya itu termasuk yang menjemput Pak Kiainya dan mengantarkan pulangnya. Jadi sepertinya kalau saya di sini tetap seperti kembali pulang lagi gitu Pak. Oh gitu, merasa di samping melanjutkan apa yang sudah dilakukan orang tua, juga kita merasa betah ya seperti rumah sendiri ya. Betul Pak. Baik, udah sekian lama nih ya mengabdi nih, betah nih. Berarti kita kan begini nih, selama kita mengabdi di sini ada mungkin ya sukanya ada, mungkin juga dukanya ada, sulitnya ada, gampangnya ada gitu kan. Ini menurut Bu Maswati nih, pengabdian yang sebenarnya itu apa sih artinya? Totalitas ya Pak kalau pengabdian. Totalitas, Iya, kalau pengabdian itu totalitas. Baik itu pikiran, tenaga, ya kan, untuk kemajuan madrasah ini. Kemudian juga ada rasa tanggung jawab yang tinggi. Itu menurut saya itu adalah pengabdian gitu kan. Apalagi kita dititipkan anak-anak ya kan, yang harus kita jaga amanah itu, dan kita ya pengen anak-anak kita sukses juga lah, ya baik dunia maupun akhiratnya. Jadi ya secara totalitas kita harus mengabdi ya kan. Berarti pengabdian adalah totalitas. Iya, secara Baik, keseluruhan. kalau Bu Maiso, menurut Bu Maiso nih, Kalau saya nambah dikit ya Pak, kebermanfaatan. Adanya kita itu bisa merubah yang tadinya tidak baik menjadi baik. Dengan adanya kita, baik dari perbuatan kita, apa yang kita terapkan di sini, mudah-mudahan itu membawa dampak positif. Nah itu sebagian dari totalitas menurut saya. berarti kita memang berusaha menjadi yang bermanfaat buat kepada siapa saja. Oke. Baik, tentu saja dalam perjalanan itu pasti banyak rintangan, banyak halangan ya. Karena tidak mungkin sebuah perjalanan itu selamanya mulus ya. Pasti ada suka dukanya. Bu Maiso dulu saya nanya nih. Tantangannya apa itu dalam pengabdian selama ini di MTs Madrasah Jakarta? Tantangannya ya nggak jauh beda dengan di mana-mana ya Pak, karena kita memang berkecimpung di dunia pendidikan. Ya pasti tantangannya dari teman sejawat, dari pemilik yayasan dengan anak-anak, ya itu kita nikmati aja. Karena memang pada dasarnya kita pengen apa yang hadirnya kita di sini memberikan dampak positif, dampak manfaat. Gitu. Berarti memang kalau tantangan pasti ada ya. Pasti ada. Kita nikmati aja ya. Kita nikmati aja. Karena memang hari itu tidak ada yang sama. Tiap hari terus berubah gitu ya. Kalau Bu Maswati? Kalau mungkin tadi kalau Bu Mahiso tantangannya dari berbagai aspek ya Pak. Kalau saya ya mungkin sedikit saya tambahkan, kalau menurut saya karena mungkin saya selalu diberi amanah sama banyak tugas ya banyak tugas ya saya ya benar tadi yang Bu Mahiso katakan, ya tantangan ya dari anak ya kan, dari guru atau rekan-rekan sejawat, atau misalnya dari yayasan, itu ada, pasti ada. Cuma kita kan belajar gitu kan, belajar memahami, belajar mengerti gitu kan, sehingga dengan mudah tantangan-tantangan tersebut ya kita hadapi sama-sama kayak gitu. Ya betul. Dan yang membuat kita bisa selama ini kan karena kita bisa mengatasi rintangan itu ya. Alhamdulillah. Memang betul ya. Baik. Dalam sisi kita sebagai manusia biasa nih, kadang-kadang kan ada masalah yang bertumpuk-tumpuk gitu kan, kadang kita juga menghadapinya. Terkadang ada rasa ingin menyerah gitu. Pernah nggak ada rasa ingin menyerah gitu, Bu Maswati? Ya kalau manusiawi sih ya Pak, saya bilang kalau menyerah itu pasti ada pada saat kita jenuh gitu kan, pada saat kita lelah ya kan dengan berbagai macam persoalan. Itu saat itu pasti terlintas di benak saya tuh, kayaknya udah ini aja nih kan, udahlah nyerah, besok mau begini gitu kan. Tapi sekali lagi ya demi kemajuan madrasah ini gitu kan, demi amanah yang diembankan ke kita sama pendiri yayasan ya kan, kita semangat lagi, berjuang lagi untuk kemajuan madrasah ini sendiri gitu. Kalau Bu Maiso seperti apa? Ya kembali lagi Pak, kita nyontek lagi deh.
memang sama, karena kembali lagi ke manusiawinya ya Pak. Karena memang semuanya itu kalau bukan kita sendiri yang melakukan perubahan, kapan kita bete, kapan kita enek, kapan kita bosan, betul. ya udah kita nikmati saja. Kalau saya sih dengan model saya menjerit, saya menangis, ya sudah Pak. Besoknya saya tinggal tidur, besoknya kembali lagi. Entah itu dari mana, saya juga bingung sendiri. Tiba-tiba begitu kita bangun tidur, sholat subuh, Berubah udah lagi. Iya, berubah lagi Iya. aja gitu. Ya mungkin semua kalian juga akan mengalami ada masalah-masalah yang kita sampai pada titik terendah. Iya. Kita seolah nggak kuat gitu, Iya, kita mau benar. menyerah gitu ya. Tapi ingatlah nih, Iya. pelajaran yang disampaikan oleh tamu kita berdua ini, beliau juga sama menghadapi masalah yang berat. Tapi hari tidak akan pernah ada yang sama. Bisa jadi esok hari kita berubah. Ya, baik. Kita masuk ke segmen kedua nih. Ini sudah kita paham tentang arti sebuah pengabdiannya. Ke Bu Mahisa dulu nih. Tip kenapa Bu Mahisa tetap bisa menjaga, merawat niat yang dari awal. Saya ingin mengabdi, saya ingin menjadi orang bermanfaat, agar terus terjaga. Itu seperti apa? Terus terjaganya saya itu satu, saya tidak memikirkan apa yang udah saya kerjakan itu Pak. Yang pasti yang saya kerjakan itu membuat orang yang memberikan perintah ke saya merasa puas dengan yang saya lakukan, dan saya akan memberikan apa yang ada di saya secara maksimal. Kalaupun saya memang tidak bisa, ya sudah, saya menyerah, saya angkat tangan. Kalau Bu Maswati seperti apa? Menjaga niat itu, ya merawat niat ini memang susah ya Pak istilahnya. Ya, terus terang susah. Tetapi ya balik lagi kepada diri kita, bahwa kita ini adalah pendidik, ya kan. Kita adalah contoh, kita adalah teladan. Jadi kita siapa lagi kalau bukan kita? Iya. Yang Memang benar ya, memang benar. Kadang niat awal bisa baik. Di tengah perjalanan ada sesuatu bisa berubah. Mungkin kalau yang tidak istiqomah bisa jadi kita akan berubah ya. Nah ini satu contoh bahwa bukti mereka berdua sudah lama mengabdi itu adalah istiqomah ya, baik. Nah terus ada yang bisa mengartikan nih tentang pengabdian itu sama dengan bekerja. Kira-kira sama nggak nih? Bu Maswati dulu silakan. Bekerja dengan mengabdi. Kerja dengan mengabdi itu beda Beda menurut ya? saya. Beda. Kalau bekerja ya pasti tenaga lah istilahnya yang kita iniin. Sudah tenaga yang terkuras banyak gitu kan, udah selesai. Ya kalau mengabdi itu kan perlu pemikiran yang luas, pemahaman yang mendalam, kemudian rasa cinta juga kepada ya yang kita kerjakan. Itu namanya pengabdian. Tapi kalau bekerja kan tenaga selesai gitu. Berarti menurut kita saya. kalau kita bekerja hanya mengharapkan Ya, tuntutan itu aja ya. Iya, itu aja. Tapi kalau mengabdi itu Kalau mengabdi keseluruhan. lebih dari apa yang dituntut. Kalau Bu Mahisa seperti apa? Bekerja sama mengabdi? Kalau bekerja itu ada tujuan yang mau dicapai ya Pak. Apa itu nanti bekerja dengan gaji yang tinggi, dengan ada harapan pengen dipuji gitu kalau bekerja. Kalau pengabdian menurut saya, kalau apa yang sudah kita lakukan tiba-tiba hati kita udah klik dengan apa yang kita kerjakan, melihat orang-orang, kayaknya pengabdian kita senangnya itu nggak ternilai gitu Pak. Ya memang disinilah kita butuh orang-orang itu yang bukan hanya mau bekerja, tapi lebih dari sekedar bekerja, yaitu mengabdi. Baik, sekarang Bu Mahisa saya tanya nih. Apakah pernah dalam pikiran Ibu Mahisa terlintas nih, saya bekerja, saya mengabdi, dan harapkan ada nanti penghargaan dari yayasan gitu? Kalau dari dalam hati saya sih saya rasa enggak ya Pak. Karena tidak pernah tuh kebayang ada cerita yang namanya kita nanti kalau rajin aja begini akan ada imbalan, akan ada reward, akan ada ini. Sepertinya itu tidak terlintas Pak. Cuman makanya sampai detik ini saya dari rumah kalau berangkat ke sini tuh bukannya saya mengajar, saya bilangnya mau sekolah. Gitu. Iya, saya nggak pernah ada tuh ngajar di mana. Oh enggak, saya sekolah. Ya mengalir aja ya. Mengalir aja gitu mengalir Pak. aja, Iya, ya. jadi kalau dibilang saya ngajar ya, alhamdulillah. Tapi saya di tempat saya bekerja itu saya sekolah, saya bilang gitu.
Kalau Bu Mas Wati gimana? Apakah kita bekerja, kita mengabdi, kita punya bayangan nanti supaya dapat ini gitu? Enggak sih Pak, ya nggak ada kebayang gitu istilahnya. Kebayang, ya. Dari dulu juga nggak ada kebayang dapat hadiah ini, enggak. Saya mah istilahnya niat lurus lillahi ta'ala, mau mengajar, mau mendidik ke sekolah ini, mau mengabdi, mau memajukan sekolah, itu niat saya yang sesungguhnya. Ya terlebih dari ya banyak sih orang-orang yang bilang pergi pagi pulang sore, gajinya banyak nih, itu sering Pak istilahnya kan. Iya. Oh anu nih gitu kan, tapi itu saya tepi saja. Ya alhamdulillah saya doa mereka saya ini dengan positif gitu, seperti itu. Betul. Ya walaupun mereka nggak tahu kan istilahnya, nggak perlu tahu ya seperti itu yang tahu hanya Allah dan ini aja kita aja. Dan pada akhirnya kan terbukti ya bahwa apa yang kita lakukan itu Allah Maha tahu, Maha mendengar. Nah, sekarang saya mau tanya Bu Maiso dulu nih, apa perasaan Ibu Maiso ketika mendapatkan hadiah umroh dari yayasan? Kalau boleh dibilang Pak, petir di siang bolong. Petir di siang bolong. Sama bareng saya gitu Pak. Sampai akhirnya ini beneran kita berangkat Bu. Jadi nggak menyangka gitu Pak. Belum langsung percaya ya? Belum langsung percaya. Soalnya masih hanya kabar aja gitu ya? Iya, ada kabar berita aja begitu. Kapan kita? Kalau Bu Mas Wati seperti apa? Ya sama kan, dipanggilnya bareng Pak. Dipanggilnya bareng. Iya dipanggilnya bareng, yang umroh itu dipanggil bareng. Kita juga nggak tahu mau diapain, katanya mau diomelin lah, mau diiniin. Nggak taunya di prank dulu gitu Pak. Gitu. Nggak taunya ujung-ujungnya kita nangis bersama. Ada hadiah dari Allah. Ya mungkin ya selain itu juga itu wasilah ya Pak. Kita kan kalau ngelihat yang namanya di orang haji atau orang umroh atau ngelihat Ka'bah entah itu gambar di mana, kita tuh kepengen banget hati kita ke rumah Allah gitu kan, pengen banget dipanggil gitu kan. Ya mungkin itu salah satu wasilahnya juga karena keinginan dan niat kita gitu. Itu niat kita yang besar disertai kita pengabdian yang tulus itu kan, hasilnya akan berbuah. Ya alhamdulillah itu jawabannya Allah mungkin. Nah ini untuk kerja lovers dimanapun berada, percayalah ya, yakin bahwa pengabdian yang tulus itu pasti akan berbuah kebaikan juga. Oke. Nah Bu Mas Wati, begitu mendengar kita dapat kabar nih mau diumrohin sama yayasan, siapa yang pertama kali dikasih tahu? Suami Pak. Suami. Tanggapannya seperti apa? Dia seneng banget katanya, ini banget. Tapi suami diajak nggak mau. Dananya nggak ada katanya. Suami, kemudian orang tua terutama ya, kemudian saudara lah, dan mereka ya senang banget gitu. Alhamdulillah katanya doanya dijabah. Orang tua juga senang banget gitu istilahnya. Kalau Bu Maiso? Kebetulan saya yatim piatu ya Pak. Jadi saya lapor ke suami saya dulu. Dengan dada yang percaya nggak percaya gitu Pak. Masih setengah lah ya, masih separuh setengah ya. Itu pulang ke rumah juga ini meskipun kita udah nangis bersama tadi, tapi begitu kita pulang ke rumah ini karena kebetulan rumah saya kan jauh ya Pak. Di perjalanan saya berpikir ini beneran apa enggak ya? Gitu ya. Apa tadi itu cuma sekilas aja, tapi begitu saya ketok kepala saya, oh iya beneran. Sampai rumah saya cerita, alhamdulillah tanggapannya, ayah diajak nggak? Lah pengen ikut lah, bayar sendiri, saya bilang begitu. Jadi suami saya sama anak-anak saya, baru ke saudara saya. Ya memang apa namanya ya, satu kebanggaan yang buat kita, yayasan bisa memberikan program yang luar biasa. Yaitu umroh untuk guru-guru. Dan sudah berapa orang ya? Awalnya Bapak kan ya? Kalau saya pertama. Itu langsung kita. Kemarin 5 ya? Kita aja yang luar berlima. Bu Abdiya yang dari yayasan dan kita. Berarti sudah 2 periode ya, 2 kali ya. Insya Allah nanti berjalan terus. 5 tahun sekali sih kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang belum berangkat bisa berangkat. Dan kita yang sudah pernah berangkat juga berangkat lagi. Pengen Pak ya. Rame-rame nih seru. Buat Pak Fajar nih yang di belakang layar.
Karena seru Iya. Pak, kalau rame-rame berangkatnya niat ya sama dari sini, Iya. kita keluar Ada ke yang masjid bimbing. nggak iseng Pak. Iya, betul. Karena niatnya kita sama. Nah, ini sekarang kita bicara tentang di sono nih. Ya. Ya. Kira-kira ada nggak selama perjalanan kita dari sini kemudian berada di Tanah Suci momen yang paling tidak terlupakan, Bu Maswati, Momen yang paling nggak perlukan itu udah ada di depan Ka'bah Pak. di Ka'bah ya? Ya Allah, nggak nyangka gitu dipanggil Allah, dia ada di rumahnya gitu, di depan rumahnya. Terharu Pak. Karena memang ya yang selama ini kita bayangkan gitu istilahnya. Ternyata udah ada di depan kita. Di depan ya? kita gitu. Selama ini kan kita sujud jauh banget gitu kan istilahnya. Sekarang itu kita sujud ya Allah beberapa langkah gitu istilahnya. Luar biasa, indah banget pokoknya. Kalau sholat terbayang nggak itu Ka'bah? Terbayang Pak. Karena kita sudah melihat langsung, Iya, kita sholat. kayak di terbayang depannya banget, aja Pak. gitu. Bu Maisa, mana kira-kira yang menjadi momen yang tidak pernah terlupakan selama di sana? Kalau selama di sana banyak ya Pak. Cuma sebelum sampai di sana saya itu terbayang naik pesawat Pak. Gede banget pesawatnya, saya takut di dalam pesawat itu hanya berpatung saja. Dan selama perjalanan itu saya tidak bergerak Pak, karena saya takut. Sampai di sana, kita kan kebetulan ke Madinah dulu ya, baru kita Madinah dulu, ke iya. Mekah. Ke Mekah. Begitu di Mekah kita diarahkan lewat gate 79 ya kalau nggak salah buat itu. Iya. Begitu turun dari lift, Masya Allah, Tabarakallah, dari jauh kita sudah melihat kuning-kuning, bahan dasarnya hitam, Masya Allah, dikit lagi nih, Alhamdulillahnya, Masya Allah, Tangis, Tabarakallah, Mbak, Pak, jadi luar sedih. biasa. Sampai sholat kita diamanatin dari sini, kalau sudah di depan Ka'bah itu niatnya amal apa Pak? Kalau kita niat, ya kan kita kan biasanya usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati. Ini kan di depan kita langsung Ka'bahnya Pak. Sampai lupa kita niatnya Pak. Jadi selalu bilang mustaqbil kiblati lagi, mustaqbil kiblati. Tapi memang itu luar biasa ya, hampir semua orang ya. Pasti terharu. Haru banget. Pasti terharu. Ketika ada yang nggak terharu, mungkin bisa dipertanyakan itu. Ya. Baik. Kemudian ketika kita sudah berada di depan Ka'bah, kita berada di rumah Allah. Apa doa pertama yang dipanjatkan oleh ibu berdua? Bu Maisa dulu. Apa doanya yang dipanjatkan pertama kali? Yang pertama kali karena tadi kita datangnya ke Madinah dulu, berarti kita sempat ke Raudhah ya Pak. Nah di Raudhah itu saya mintanya nggak terlalu banyak sih Pak. Yang pertama saya minta setiap tahun balik lagi. Amin. Yang kedua jangan tutup usia saya sebelum saya kembali lagi sana. Iya. Yang ketiga ya saya berdoa untuk anak saya, keluarga saya, suami saya dan adik-adik saya. Lalu yang terakhir saya mendoakan yayasan tempat memberangkatkan kita, para pengurusnya, para ketua-ketuanya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Iya, betul. Kalau Bu Maswati seperti apa? Doa yang mungkin itu khusus ya di pertama. Kalau pertama khusus sih ya tentu istilahnya kita pengennya balik lagi ya Pak. Betul. Balik lagi bersama suami, keluarga, tentu dengan banyak orang yang akan kita ajak gitu istilahnya kan. Karena kita ingin mereka juga merasakan apa yang kita rasakan gitu istilahnya Pak. Betul. Ya itu doa-doa yang selalu saya panjatkan itu, baik itu di Madinah maupun di Mekah, dan yang terbaik buat sekolah kita itu yang kita ingin. Emang kalau kita yakin betul tuh insya Allah lah, ya, yakin gitu ya. Dulu saya pertama kali doa itu sama. Ya Allah berikan saya waktu untuk kembali lagi. Iya, kan? seperti itu. Bukan cuma sendiri, Iya. dengan keluarga. Keluarga. Alhamdulillah terkabul juga. Alhamdulillah ya benar ya. Kita Rame-rame Iya. banget. Baik, kemudian nih setelah kita datang langsung berada di rumah Allah, berada di depan Ka'bah, kita kembali, adakah perubahan cara-cara pandang kita dalam hal kita ibadah? Bu Maswati dulu. Ya, kalau mungkin di Madinah, di Mekah kita ke sana, kita memang nggak mikirin kerjaan ya Pak. Kita fokus ibadah, kayaknya enak, nikmat banget gitu kan. Nggak mikirin dunia gitu yang ini ya kan. Kayak gitu. Tapi kan ketika di sana kita memang yang kita lakukan adalah selalu ibadah.
Nah, ketika kita pulang, kita kan ada lagi kerjaan, ada lagi pikiran, ada ini. Tapi ya mungkin ada sesuatu yang selalu kita istiqomahkan. Ketika kita di Madinah, kita kan selalu sholat malam atau di Mekah. Itu ya sedikit demi sedikit kita kerjakan. Perbaiki, Ada lah perubahan ada, ya. gitu. Kemudian cara pandangnya kita sudah mulai berbeda gitu kan. Karena kan udah merasakan ya kesejukan, kenikmatan beribadah di sana gitu kan. Mudah-mudahan ini sampai ke bawah sampai mati gitu misalnya. Amin. Kalau Bu Maisa bagaimana? Ya sedikit banyaknya menambahkan aja ya Pak. Hmm. Ya namanya kita kesana cuma 7 hari. Mudah-mudahan ntar Nah, tambah lagi nih. mudah-mudahan kita tambah lagi Ya, sampai buat teman-teman 1 kita bulan. nih. Kalau kemarin berapa hari? 7 hari. 7 hari. Nah, mudah-mudahan tambah lagi. Iya. Ya banyak Pak, karena kita ngerasa di sana betul yang tadi Bu Maswati bilang, kita hanya berfokus pada Allah dan Ibadah. merasa kita itu nggak ada apa-apanya. Iya. Kita itu cuma apa sih? Ya alhamdulillah kita masih bisa menginjakan kaki ke sana gitu Pak. Iya. Berasa kita itu masih punya tempat gitu Pak di sana. Ya kita mencoba apa yang sudah kita lakukan di sana meskipun cuma sebentar kita coba terapkan ke sini. Ya sedikit-sedikit mengurangi dosa gitu. Sempat ini kalau waktu di Ka'bah berdekat sama Hajar Aswad. Enggak. Enggak. Kalau Bu Maisa iya. Ya, Dekat. Bu Maisa. Sempat datang Sempat, ke Ya alhamdulillah Pak, kebetulan kan kalau boleh dibilang saya tuh di terakhir ya agak sedikit berbeda dari teman-teman. Teman-teman itu sampai full. Nah kalau saya itu begitu mau umroh yang Kedua dia head. mau umroh yang kedua saya halangan. Karena kita minumin obat terus, saya menangis aja tuh Pak di kamar. Nangis tuh, Pak. aja. Saya udah capek mandi, saya capek dingin. Tiba-tiba ada satu momen itu 1-2 jam saya tungguin nggak ada lagi nih Pak. Saya langsung buru-buru mandi dengan penuh tekadnya saya sendiri tuh Pak. Dari hotel saya ngucut aja sendiri Pak ke depan Ka'bah. Niatnya tuh mau nyusul teman-teman yang lagi tawaf wada. Iya. Menyusul teman-teman yang tawaf wada, saya jalan aja sendiri tuh Pak. Saya muterin Ka'bah, tiba-tiba ada yang bawa saya. Ada yang bawa saya tuh alhamdulillahnya tuh bisa Pak. Entah itu saya dienak sama orang mana itu tiba-tiba kok kepala ada saya di situ ya. Makanya begitu pas Pak Amin cerita besoknya Pak Amin umroh terus pulang lihat saya lagi gitu, kebayangnya ya Allah mudah-mudahan itu tercapai gitu Pak. Ya mudah-mudahan itu terlaksana ya Allah. Saya kepengen banget itu Pak bisa melaksanakan yang tawaf wada. Saya kan kebetulan nggak dapat tawaf wada Pak. Saya memang beberapa kali melihat orang itu dan alhamdulillah selalu Mirip Bu Maisa. dulu ketika saya umroh pertama itu melihat mertua saya lewat di samping saya, begitu saya lihat kok mirip, itu minggu depannya atau 2 minggu berikutnya berangkat. Berangkat kemarin juga Pak RT saya itu ketika saya di Thaif mau naik itu tuh yang kereta gantung, melihat kok ada orang nelfon persis Pak RT saya video call, saya telepon, nih mirip Pak RT gitu. Bulan depannya diberangkat. Ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan yang salat kemarin itu Abu Maiso, Pak Acep, kemudian Ibu Sipa Fauziah itu persis mirip. Mirip banget. Kalau Pak Acep tuh pas saya keluar dari Masjidil Haram. Kalau Ibu Sipa itu saya lagi makan di hotel gitu kan, kok mirip ya sama Ibu Sipa gitu. Kalau Bu Maiso saya pas turun dari eskalator itu ada yang mirip gitu. Wah, ini kok mudah-mudahan. Insyaallah Bu Maiso ini lagi. Saya berangkat lagi entah dari rezeki yang mana. Amin. Allah kasih saya berangkat. Oke, baik. Selanjutnya ini kan kita sudah dengan keteguhan kita mengambil lurusnya kita mengambil ternyata berbuat kebaikan. Pesan apa yang Ibu sampaikan untuk teman-teman kita atau anak-anak didik kita ini? Silakan Bu Maswati dulu, pesannya seperti apa? Ya, kalau yang namanya keikhlasan itu memang susah ya. Iya. Ikhlas itu susah. Ya. Jadi kalau menurut saya sih tanamkan keikhlasan seikhlas-ikhlasnya tanpa apapun gitu kan. Kita bekerja dengan ikhlas, ya kan? Belajar dengan ikhlas.
itu pasti akan berbuah hasil yang sangat-sangat luar biasa bagi diri kita sendiri. Walaupun ibaratnya orang nggak melihat apa hasilnya, tapi diri kita lah yang merasakan hasilnya. Iya. Itu Mau Iso sebenarnya. seperti apa? Pesannya untuk teman-teman kita nih, untuk si anak-anak didik kita tentang ketulusan, pengabdian. Tadi setelah Bu Maswati menambahkan ikhlas, saya tambahkan yang kedua itu istiqomah, Pak. Istiqomah. Jangan Ya, betul. mengharapkan apapun, pokoknya kalau kita diberikan amanat, diberikan kepercayaan, dilaksanakan dengan kemampuan yang ada pada diri kita, tanpa nanti memikirkan ntar gue gini, nggak usah. Kalaupun memang niat kita di awal udah ikhlas, istiqomah, insya Allah apa yang kita harapkan nanti Allah yang bayar langsung. Amin. Ya. Iya. Kalau ibu berdua sedang mengajar di kelas ini sama anak-anak ini, apa yang ibu tanamkan tentang pengabdian dan ketulusan ketika di kelas? Kalau di kelas saya selalu bilang sama anak-anak, sekarang kamu waktunya belajar, ya belajar, nikmatin gitu kan. Apa yang guru perintahkan, suatu saat nanti kamu akan memetik hasilnya dari apa yang kamu kerjakan sekarang. Itu. Kalau Bu Maisa, apa? Kalau saya selalu bilang begini sama anak-anak, kan kebetulan saya alumni dari sini juga ya Pak ya. Jadi saat ini kamu berada di posisi murid dan ibu di posisi gurunya. Nanti suatu saat akan berbalik, karena kita yang di depan ini tua-tua nanti akan kembali ke tanah dan kamu akan melanjutkan apa yang kita Bisa kerjakan. jadi nanti melanjut jadi guru gitu ya. iya, itu. Di MTS Terusin. Nah, untuk kalian semua Jogja Lovers yang ada di rumah ya, ingat bahwa ketulusan, pengabdian, niat yang baik, yang tulus dan istiqomah kata Bu Maisa tadi. Ya jangan lupa, karena itu pasti akan berbuah kebaikan untuk kita juga. Oke, baik. Yang sekarang mungkin agak yang terakhir nih. Apa harapan ibu berdua untuk MTS Terusin Jakarta ke depannya? Bu Maswati silakan. Ya, saya sih pengennya ya, Pak, yang namanya pengennya lebih maju nanti biar lebih kepada maju, kemudian nanti mendunia, terus anak-anaknya juga menghasilkan anak-anak yang hebat gitu kan, dalam bidang agama maupun dalam bidang umum, yang bisa istilahnya memajukan nama Umdah juga baik di nasional maupun internasional nanti istilahnya. Itu seperti itu. Kemudian ya untuk pengembangan madrasah ini sendiri ya kita pengennya lebih maju Pak, dalam segi teknologinya, dalam segi pembelajarannya, inovasinya, dalam segala halnya gitu. Ya kan yayasan udah punya cita-cita mau bikin boarding Pak, kita doakan saja mudah-mudahan segera mudah-mudahan terlaksana ya. Terlaksana. Kalau Bu Maiso harapannya untuk Umdah Terusin Harapannya ke depan. untuk Umdah Terusin saya cuma minta satu, kekompakan, kekeluargaannya, kebersamaannya tetap dijunjung tinggi. Karena apa yang tadi dikatakan Bu Maswati, kalau fondasi kita yang itunya mulai goyah, sepertinya yang kita niatkan supaya Umdah itu mendunia, supaya Umdah itu bisa dikenal dengan orang banyak. Kalau yang fondasi yang tadinya itu kayaknya kurang kuat, mudah-mudahan dengan kekompakan, kekeluargaan, dan kebersamaan kita dengan satu niat, insya Allah Allah kasih yang terbaik menurut Allah. Amin. Mudah-mudahan Bu. Untuk para pengurus yayasan juga yang ada di rumah, untuk para pendengar yang ada di rumah, kita doakan bersama mudah-mudahan Umdah Terusin bertambah maju. Amin ya rabbal alamin. Mungkin terakhir nih dari Bu Maiso dulu, terakhir pertanyaannya. Apa harapannya untuk anak-anak kita yang ada di luar nih, yang mungkin masih di SD atau di MI yang kelas 6, kelas 5, mungkin silakan. Untuk yang anak-anak di luar sana, pesannya satu, ke depan zaman semakin tidak beraturan, jadi harapannya tanamkan ilmu agama dari sekarang, karena itu bergabunglah pada kita di MTS Umdah Terusin, karena paling tidak kalian itu diawali dengan pembukaan mengucap salam dan diakhiri dengan penutupnya dengan membaca alhamdulillah,
di situ nilai-nilai agamanya pasti akan menyentuh hati kalian pelan-pelan. Baik, Bu Maswati, untuk anak-anak kita yang ada di luar. Untuk anak-anak yang di luar sana, ayo segera masuk ke MTS Yurja. Di sini banyak fasilitas yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah. Baik, untuk kalian semua dengar ya. Yang sekarang kelas 6 SD, kelas 6 MI, silakan bergabung kepada kita. Nanti bertemu dengan orang-orang hebat seperti tamu kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bu Maswati Mawiso. Mudah-mudahan sukses untuk karirnya, sukses untuk keluarganya, sukses untuk agamanya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.